Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 15. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei menampar Li Chen hingga terkapar, mematahkan formasi terlarang, lalu membunuhnya beserta para murid pengikut Li Chen. Setelah itu tiba-tiba bumi berguncang, aura iblis bangkit dari tebing perangkap iblis. Ye Yunfei memerintahkan Ah Niu untuk pergi menghindar dan kembali ke markas sekte. Sementara itu ia kembali ke jurang, menembus formasi purba, dan menemukan rubah surgawi primordial yang disegel. Dengan kekuatan Kaisar Langit, ia menundukkannya, membebaskannya, dan memperoleh artefak kuno. Rubah itu pun berubah menjadi wanita cantik. Gadis itu mengenakan gaun tipis berwarna merah muda yang nyaris tak menutupi tubuhnya, menampakkan lekuk yang menggoda. Kulitnya putih seperti salju, kakinya panjang dan ramping, dengan sepatu kayu yang memperlihatkan jari-jari mungil. Wajahnya halus, hidung kecil, bibir semerah ceri, dan pesona alami memancar dari setiap geraknya. Ia berdiri santai dengan pipi merona, menimbulkan bayangan fantasi tanpa batas, seolah menanyakan kecantikannya sendiri. Ye Yunfei menilainya biasa saja, menanggapi godaannya dengan datar. Gadis itu menampakkan kepercayaan diri khas rubah surgawi, ras yang sejak dahulu memikat semua pria. Rayuan itu justru membuat Ye Yunfei merasa pusing. Baginya, pakaian yang terlalu tipis dan sikap menggoda hanya akan membawa masalah. Ia menegaskan agar gadis itu bersikap lebih serius, bahkan menyarankan kembali ke wujud rubah. Gadis itu tidak keberatan. Ia menyatakan mampu bersembunyi di dalam inti batinnya. Dengan senyum ringan, ia memuntahkan mutiara hijau terang yang melayang di udara. Ye Yunfei merasa sangat puas karena hal itu akan memudahkannya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Hu Miao, nama yang ia gunakan saat hidup di dunia manusia. Ye Yunfei menerimanya begitu saja, lalu menanyakan sisa kekuatannya. Hu Miao menjelaskan bahwa kekuatannya kini setara tahap akhir alam mendalam, meski masih mampu melawan praktisi alam suci awal. Ye Yunfei memujinya, menyadari betapa luar biasanya rubah surgawi purba meski telah ditekan ratusan tahun. Ia lalu memerintahkan Hu Miao masuk ke inti batin karena mereka harus segera pergi. Hu Miao berubah menjadi energi iblis biru dan menyatu ke dalam mutiara, yang kemudian disimpan Ye Yunfei sebelum meninggalkan alun-alun. Di luar, tetua tertutup dan pemimpin sekte Tianyuan masih berjaga di tebing perangkap iblis. Karena tidak ada lagi pergerakan dari jurang, mereka menyimpulkan bahwa keributan tadi hanyalah sisa tenaga terakhir iblis tua. Keduanya pun kembali ke markas. Tak lama setelah itu, Ye Yunfei keluar dari jurang. Ia merasa perjalanan ini sangat berharga karena berhasil menaklukkan rubah surgawi purba. Ia pun kembali ke sekte Tianyuan dan diam-diam menuju Jinfeng. Di depan pavilion kecil, Ah Niu menunggunya dengan lega. Setelah memastikan Ye Yunfei baik-baik saja, Ah Niu pun pergi. Ye Yunfei kembali ke loteng dan memanggil Hu Miao keluar. Ia menjelaskan rencananya untuk meracik pil guna memulihkan kekuatan iblis Hu Miao secara bertahap, meski bahan yang tersedia masih terbatas. Hu Miao merasa sangat berterima kasih dan bersedia melindunginya. Ye Yunfei pun mulai memurnikan pil. Pada saat yang sama, di puncak emas, seorang pemuda berjubah putih dengan pedang di punggungnya berjalan angkuh. Aura tajam menyelimuti tubuhnya, membuat para murid bersorak menyambut kembalinya Ling Tianyu, murid nomor 1 Jinfeng. Kepercayaan diri para murid pun kembali bangkit. Di puncak air, seorang pemuda berbaju biru dengan aura elegan juga kembali. Dialah Li Chaofan, murid nomor 1 Shui Feng. Kembalinya para murid kuat ini terjadi bersamaan dengan murid-murid hebat lain di seluruh sekte. Semua itu karena sebuah pemberitahuan telah tersebar. Tangga surgawi sekte Tianyuan akan segera dibuka, dan kompetisi memanjat tangga akan dimulai. Ajang itu akan menentukan siapa yang berhak memasuki dunia bayangan surgawi. Di atas puncak air,
Seorang pemuda berbaju biru berdiri dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya dipenuhi amarah yang tertahan. Di sekelilingnya, para murid Shui Feng tergeletak dengan tubuh terbalut perban putih dan bau balsem yang menyengat. Dengan wajah penuh penderitaan, mereka menumpahkan keluhan, menceritakan bagaimana lengan mereka dipatahkan, tulang rusuk retak, bahkan kaki hancur, semua akibat ulah seorang murid baru. Pemuda berbaju biru itu tak lain adalah Li Chaofan, murid nomor 1 Shui Feng. Di antara seluruh murid sekte Tianyuan, kekuatannya diakui berada di 3 besar. Mendengar laporan itu, amarahnya meledak. Ia menganggap perbuatan tersebut sebagai penghinaan besar, keberanian gila seorang murid baru yang menindas puncak air. Dengan satu pukulan, meja di sampingnya hancur berkeping-keping. Di tengah kemarahannya, Li Chaofan tiba-tiba menyadari kejanggalan. Seharian penuh ia tak melihat Li Yichen. Dengan dahi berkerut, ia menanyakan keberadaannya. Seorang murid, pengikut setia Li Yichen, segera melaporkan bahwa Li Yichen telah memimpin lebih dari selusin murid puncak air untuk mencari masalah dengan Ye Yunfei. Mendengar itu, Li Chaofan langsung memerintahkan agar semua urusan lain dikesampingkan. Ia menyuruh semua orang segera mencari Li Yichen. Entah mengapa, firasat buruk mulai menyelinap ke dalam hatinya. Sementara itu, di puncak Jinfeng, di loteng tempat Ye Yunfei tinggal, suasana jauh lebih tenang. Ye Yunfei baru saja menyelesaikan pemurnian pil. Ia menyerahkan 30 pil kekuatan iblis berwarna kuning kepada Hu Miao, menyatakan bahwa jumlah itu cukup untuk sementara waktu. Hu Miao menerima pil-pil tersebut dengan wajah penuh keterkejutan. Ia tak bisa menahan kekagumannya pada kecepatan dan kelancaran Ye Yunfei dalam memurnikan pil. Dalam waktu kurang dari 2 jam, 30 pil spiritual telah tercipta, seolah proses alkimia itu sama mudahnya dengan makan dan tidur. Ye Yunfei hanya tersenyum, menjelaskan bahwa pil kekuatan iblis hanyalah pil tingkat 4 biasa baginya, bahkan pil tingkat 5 pun bisa ia buat dengan mudah. Ia bahkan dengan tenang menyiratkan bahwa suatu hari nanti, ia akan menunjukkan cara memurnikan pil kaisar. Kata-kata itu membuat tubuh Hu Miao bergetar tanpa sadar. Kekaguman di matanya semakin dalam. Dengan pil-pil di tangannya, ia mulai menyadari bahwa mengikuti Ye Yunfei adalah pilihan yang sangat tepat. Menyadari kondisi Hu Miao yang telah ditekan selama ratusan tahun, Ye Yunfei menyuruhnya segera mengonsumsi pil-pil tersebut agar pemulihan kekuatan iblisnya bisa dipercepat. Hu Miao mengangguk patuh, lalu berubah menjadi gumpalan energi iblis dan kembali ke inti batin Ye Yunfei. Pada saat itulah, teriakan keras tiba-tiba menggema dari luar pavilion kecil, memanggil nama Ye Yunfei dengan nada penuh provokasi. Ye Yunfei tertawa dingin, menyadari bahwa para pembuat onar akhirnya datang. Ia pun melangkah keluar. Di depan loteng kecil, lebih dari selusin orang telah berkumpul. Di barisan depan berdiri seorang pria bertubuh kekar berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Ia mengenakan pakaian ketat, rambutnya diikat, tombak hitam tersampir di punggung, wajahnya penuh bekas luka, dan sorot matanya ganas. Ia adalah Yao Tong, sosok yang dianggap guru di antara murid-murid Jinfeng. Di belakangnya berdiri belasan pengikut setia. Lebih jauh lagi, banyak murid puncak emas berkerumun, menonton dengan antusias. Bisikan pun menyebar. Yao Tong diketahui baru kembali dari pelatihan lebih dari setahun. Banyak yang heran mengapa ia langsung mencari masalah dengan Ye Yunfei. Namun segera, mereka menyadari alasannya. Dalam 2 hari terakhir, para murid inti yang berkelana telah kembali. Mendengar bahwa seorang murid baru seperti Ye Yunfei mendapat tempat memasuki dunia kecil bayangan surgawi, ketidakpuasan pun muncul. Bagi mereka, itu adalah perlakuan istimewa yang tak bisa diterima. Yao Tong, yang menduduki peringkat ketiga di Jinfeng, turun tangan sendiri, membuat semua orang yakin bahwa pertunjukan besar akan terjadi. Yao Tong menatap Ye Yunfei dengan pandangan meremehkan, seolah sama sekali tidak menganggapnya penting. Ye Yunfei, dengan tangan di belakang punggung, hanya menyatakan bahwa tempat itu adalah area kultivasinya dan orang tak berkepentingan harus segera pergi. Perkataan itu langsung memicu kemarahan para anak buah Yao Tong. Mereka berteriak-teriak, menghina Ye Yunfei sebagai pendatang baru yang lancang, menjelaskan aturan tak tertulis Jinfeng bahwa murid baru harus menyerahkan barang berharga sebagai hadiah perkenalan.
Mereka menuntut agar Ye Yunfei menyerahkan semua miliknya dan meminta maaf jika ingin selamat. Di tengah keributan itu, teriakan lain menggema. Xiao Xiaoling, peringkat kedua Jin Feng, muncul. Tak lama kemudian, Ling Tianyu, murid nomor 1 Jin Feng, juga datang. Kedatangan 3 tokoh teratas Jin Feng sekaligus membuat semua murid terkejut. Dengan lebih dari 2.000 murid di Jin Feng, 3 teratas adalah eksistensi yang luar biasa. Fakta bahwa mereka semua berkumpul demi Ye Yunfei terasa sulit dipercaya. Xiao Xiaoling, seorang wanita tinggi, ramping, dan cantik, memandang Ye Yunfei lalu menggeleng kecewa saat merasakan kekuatannya di tahap awal alam bumi. Ling Tianyu bahkan hanya menatap sekilas dan menyebutnya tak lebih dari semut. Kesabaran Ye Yunfei pun menipis. Dengan sikap tak peduli, ia mengusir Yao Tong, memperingatkan agar mereka segera pergi jika tak ingin menanggung akibatnya. Ekspresinya dingin, seolah sedang mengusir serangga yang mengganggu. Sikap itu justru membuat Yao Tong semakin murka. Ia tak pernah menyangka seorang pendatang baru berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Amarahnya membara, keyakinannya tumbuh bahwa jika ini dibiarkan, ia bahkan tak akan punya tempat lagi di Jin Feng. Di antara murid-murid Jin Feng, kekuatan tempur Yao Tong berada di peringkat ketiga, sebuah posisi yang membuatnya terbiasa bersikap sombong dan angkuh. Ia selalu merasa berada di atas yang lain, seolah tidak ada yang berhak menentangnya. Dengan keangkuhan itu, Yao Tong menempatkan Ye Yunfei pada sebuah persimpangan. Ia memberinya 2 pilihan, patuh membayar hadiah pendatang baru, berlutut, dan memohon ampun agar mungkin dimaafkan, atau memaksanya turun tangan sendiri untuk memperlihatkan arti kekuatan sejati. Sambil menegaskan ancaman itu, tangannya meraih ke belakang, menepuk tombak hitam di punggungnya hingga senjata itu melesat ke telapak tangannya. Ujung tombak diarahkan lurus ke Ye Yunfei, memancarkan niat dingin yang menusuk. Pada saat yang sama, tekanan energi spiritual yang mengerikan meledak dari tubuh Yao Tong. Angin menderu, pasir dan batu beterbangan, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Kultivasinya yang berada di tahap awal alam surgawi terungkap sepenuhnya, membuat udara seakan runtuh di bawah tekanannya. Para pengikut di belakangnya terkejut, sebagian jatuh tersungkur dan terpencar, sementara murid-murid puncak emas yang menonton dari kejauhan hanya bisa tertegun, menyadari betapa mengerikannya aura itu. Di mata mereka, Ye Yunfei telah benar-benar membangkitkan amarah yang tak seharusnya. Di tengah ketegangan itu, Ah Niu tiba-tiba menerobos kerumunan dan berdiri di sisi Ye Yunfei. Dengan sikap rendah hati, ia berusaha menenangkan situasi, menjelaskan bahwa Ye Yunfei masih baru dan belum sepenuhnya memahami aturan puncak emas. Demi menjaga keharmonisan sesama murid, Ah Niu bahkan menawarkan diri untuk membayar hadiah pendatang baru atas nama Ye Yunfei, sambil diam-diam memperingatkannya agar tidak memprovokasi Yao Tong yang begitu kuat. Beberapa kristal spiritual dan ramuan pun ia keluarkan dengan tangan gemetar. Namun niat baik itu justru berujung petaka. Yao Tong memandang Ah Niu dengan hina, wajahnya memerah oleh amarah, lalu mengayunkan tombak hitamnya. Sebuah suara retak terdengar ketika sisi tombak menghantam pipi Ah Niu. Tubuh Ah Niu terlempar lebih dari 10 meter, jatuh menghantam tanah dengan darah muncrat dari mulutnya. Kristal spiritual dan ramuan berserakan di tanah, sementara pipinya langsung membengkak. Ye Yunfei segera membantu Ah Niu berdiri. Dalam dirinya, amarah membara. Selama 2 hari terakhir, Ah Niu telah menunjukkan ketulusan dan kebaikan yang meninggalkan kesan mendalam. Kini, melihatnya diperlakukan seperti ini, Ye Yunfei tak mungkin tinggal diam. Tubuh Ye Yunfei bergerak seketika. Dalam sekejap mata, sosoknya lenyap dan muncul di depan Yao Tong seperti bayangan hantu. Tatapannya dingin, penuh niat membalas. Tanpa ragu, tinjunya melesat lurus ke depan. Yao Tong menanggapi serangan itu dengan senyum mengejek. Baginya, tindakan Ye Yunfei tak lebih dari upaya bunuh diri. Tombak hitam di tangannya langsung diarahkan untuk menangkis tinju itu, memancarkan fluktuasi energi spiritual alam surgawi yang membuat udara seolah berubah menjadi beban berat, seperti gunung yang menekan dari segala arah. Namun tinju Ye Yunfei tidak berhenti. Ia terus maju tanpa ragu. Dalam sekejap, terdengar dentingan keras saat tinju dan tombak bertabrakan. Di bawah tatapan terkejut semua orang, tinju Ye Yunfei perlahan mendorong maju,
meremukan tombak hitam itu hingga bengkok, lalu patah menjadi dua. Senyum percaya diri Youtong langsung membeku. Tak memberi waktu bernapas, Ye Yunfei melancarkan pukulan berikutnya. Kekuatan fisik sebesar puluhan ribu jin meledak, menyedot udara di depannya dan menciptakan tekanan vakum yang mengerikan. Rasa bahaya menyelimuti Youtong, memaksanya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Benturan tinju mereka menghasilkan dentuman keras yang mengguncang area sekitar. Tubuh Youtong terlempar jauh ke belakang, darah merembes dari sudut mulutnya. Ye Yunfei tidak berhenti. Ia melangkah maju, terus menekan, memaksa Youtong bertukar pukulan berkali-kali. Setiap benturan terdengar seperti guntur, hingga akhirnya pukulan terakhir membuat Youtong terlempar dan muntah darah, wajahnya pucat pasi. Dalam sekejap, Ye Yunfei sudah berada di hadapannya. Tangan kanannya mencengkeram tenggorokan Youtong dan mengangkatnya seperti anak ayam. Kecepatannya terlalu cepat untuk diikuti. Sebelum Youtong sempat bereaksi, ia telah sepenuhnya ditaklukkan. Dengan ekspresi dingin, Ye Yunfei mengingat apa yang telah dilakukan Youtong pada Ah Niu. Sebagai balasan, telapak tangan kirinya menghantam wajah Youtong berkali-kali. Suara tamparan bergema tanpa henti, memecah keheningan. Youtong berusaha melawan, namun cekikan di tenggorokannya membuatnya hampir tak bisa bernapas. Tubuhnya melemas, tak berdaya. Para murid di sekitar hanya bisa terpaku. Sosok Youtong yang selama ini ditakuti kini sama sekali tak mampu melawan. Setelah tamparan terakhir, Ye Yunfei melemparkan tubuh Youtong ke samping dengan santai. Youtong terkapar, mencengkeram tenggorokannya, terengah-engah seperti ikan yang hampir mati di bawah terik matahari. Pemandangan itu menanamkan ketakutan mendalam di hati para murid puncak emas. Sementara itu, Ye Yunfei justru merenung dengan tenang. Dalam benaknya, ia mulai mempertimbangkan pengembangan teknik penguatan tubuh tingkat berikutnya. Pertarungan barusan membuatnya merasakan kenikmatan murni dari kekuatan fisik sederhana, langsung, brutal, dan memuaskan. Kesadaran pun menyebar di antara para murid yang menyaksikan. Jika Ye Yunfei mampu mengalahkan Youtong, maka posisinya di Jin Feng jelas telah naik ke jajaran teratas. Sejak saat itu, tak seorang pun berani lagi memandangnya dengan rasa meremehkan. Ye Yunfei mengucapkan sepatah kata yang dingin, lalu perlahan menyapu pandangannya ke sekeliling pavilion kecil itu, memberi isyarat jelas agar semua yang tidak berkepentingan segera pergi. Peringatan itu membuat para murid Jin Feng di sekitar menegang. Setelah menyaksikan sendiri bagaimana Youtong dikalahkan, tak seorang pun lagi berani meremehkan sosok di hadapan mereka. Di mata mereka, Ye Yunfei telah menjadi keberadaan menakutkan yang sama sekali tidak layak diprovokasi. Sekelompok pengikut Youtong gemetar hebat saat pandangan mereka bertemu dengan tatapan Ye Yunfei. Kaki mereka terasa lemas, dan tanpa ragu mereka segera membantu Youtong berdiri, lalu melarikan diri secepat mungkin. Murid-murid puncak emas lainnya pun tak berani tinggal lebih lama. Begitu menyadari pandangan Ye Yunfei tertuju ke arah mereka, mereka berbalik dan pergi satu persatu. Hanya Ling Tianyu dan Xiao Xiaoling yang tetap berdiri, sama sekali tidak terpengaruh oleh peringatan itu. Ling Tianyu mengamati sisa pertarungan barusan dan menilai bahwa kesadaran tempur Ye Yunfei memang kuat. Sejak awal, Youtong telah kehilangan inisiatif dan terus berada dalam posisi tertekan. Xiao Xiaoling pun mengakui bahwa Jin Feng telah melahirkan sosok yang cukup mengesankan. Namun, di mata mereka, jalan yang ditempuh Ye Yunfei tetap dianggap jalan pintas. Bagi mereka, kekuatan fisik hanyalah sarana sementara. Meski mampu memberikan peningkatan kekuatan yang cepat di tahap awal, pola pikir seperti itu dianggap oportunistik dan membatasi pencapaian jangka panjang. Mendaki tangga surgawi bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga bakat, kemampuan, dan tekad. Dengan pertimbangan itu, Ling Tianyu menyimpulkan bahwa Ye Yunfei tak mungkin menembus 5 besar dalam kompetisi beberapa hari ke depan dan tidak layak mendapatkan tempat di dunia kecil bayangan surgawi. Dengan sedikit rasa jijik, ia menggelengkan kepala dan pergi. Sekelompok besar murid segera mengikuti Ling Tianyu sambil menyanjungnya tanpa henti. Xiao Xiaoling melirik Ye Yunfei sekilas sebelum turut berbalik pergi. Tak lama kemudian, area di sekitar loteng kecil kembali sunyi. Ye Yunfei menggelengkan kepala dan tersenyum getir. Sejak awal, ia sama sekali tidak tertarik pada persaingan antar murid sekte. Namun,
Masalah seolah selalu menemukan jalannya sendiri. Perhatiannya kemudian beralih pada Ah Niu. Ia mengeluarkan sebuah pil spiritual dan menyerahkannya, menyadari bahwa wajah Ah Niu masih bengkak akibat tamparan Yaotong. Setelah Ah Niu meminum pil itu sesuai instruksi, bengkak di wajahnya langsung mereda. Hanya dalam beberapa tarikan napas, wajahnya kembali normal seperti semula, membuat Ah Niu tertegun kagum. Ye Yunfei hanya tersenyum tipis, seolah hal itu adalah sesuatu yang wajar. Namun, pada saat itu juga, ekspresi Ye Yunfei berubah. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke samping. Sebuah ledakan terdengar ketika sebuah kaki panjang dan ramping menyapu tempat ia berdiri barusan. Kekuatan tendangan itu begitu dahsyat hingga udara meledak dan ruang dalam radius puluhan meter bergetar ringan. Bersamaan dengan itu, aroma harum menyebar di udara. Ye Yunfei memusatkan pandangannya dan melihat seorang gadis yang sangat cantik. Ia mengenakan gaun merah, berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dengan wajah oval, lesung pipi manis, alis melengkung, dan mata jernih seperti air musim gugur. Sorot matanya yang terus berkedip menampilkan sifat polos sekaligus nakal, seolah penuh rencana usil. Wajah Ye Yunfei menggelap. Gadis itu jelas bersembunyi di sekitar dan melancarkan serangan mendadak saat ia lengah. Jika bukan karena kekuatan jiwanya yang tajam, ia hampir saja terkena serangan itu. Di sampingnya, Ah Niu langsung pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia bahkan tak sanggup menyelesaikan kata-katanya. Gadis berbaju merah itu menilai bahwa Ye Yunfei mampu menghindari serangan mendadaknya, menunjukkan kesadaran bertahan yang cukup baik. Tanpa menunggu tanggapan, ia kembali menyerang. Tinju rampingnya melesat, tampak indah namun mengandung kekuatan yang membuat ekspresi Ye Yunfei berubah. Ia pun membalas dengan tinju. Dua kepalan tangan bertabrakan, menghasilkan gemuruh memekakan telinga. Gelombang kejut energi menyebar, menyapu pasir, batu, dan ranting kering di sekitarnya seperti badai. Tubuh Ye Yunfei terguncang dan terlempar puluhan meter, namun ia memutar tubuhnya di udara dengan lincah dan mendarat dengan aman. Gadis berbaju merah itu terus menekan. Dengan hentakan kaki, ia melesat seperti anak panah merah dan melancarkan rentetan tendangan cepat dari sudut-sudut tak terduga. Setiap tendangan mengandung kekuatan menakutkan, membuat Ye Yunfei memilih untuk tidak menerimanya secara langsung. Ia mengandalkan langkah ilahi Ling Feng, bergerak ke kiri dan kanan, menghindari semua serangan dengan mulus. Tak lama kemudian, gadis itu mengeluarkan pedang panjang. Bilahnya berkilau, energi melonjak saat ia menusuk. Kemampuan berpedangnya memang luar biasa. Di mata Ye Yunfei, meski belum sempurna, gadis itu telah menguasai sebagian maksud pedang. Setiap ayunan memenuhi area kecil dengan cahaya pedang tajam tak kasat mata yang menebas udara. Namun, teknik gerak kaki Ye Yunfei terlalu dalam. Meski pertarungan berlangsung lama, gadis itu bahkan tak mampu menyentuh ujung lengan bajunya. Ketidaksabaran mulai muncul dari sikapnya. Sementara itu, Ye Yunfei tetap tenang. Ia menyadari bahwa gadis itu hanya ingin menguji kekuatannya. Beberapa kali ia merasakan niat membunuh, namun selalu ditarik kembali di detik terakhir, seolah gadis itu takut benar-benar melukainya. Kesadaran itu membuat Ye Yunfei sedikit menyukainya. Akhirnya, gadis berbaju merah itu menilai bahwa meski Ye Yunfei hanya menghindar, kemampuannya cukup untuk memenuhi syarat memasuki dunia kecil bayangan surgawi. Tanpa berlama-lama, ia berbalik dan pergi, memperlihatkan kepribadian yang energik dan impulsif. Ye Yunfei tersenyum tipis. Dalam benaknya, ia menyimpulkan bahwa ras pejuang memang terlahir dengan naluri bertarung. Mendengar itu, gadis berbaju merah tiba-tiba berhenti. Tubuhnya menegang, lalu ia menoleh perlahan dengan ekspresi terkejut. Ia tak percaya bahwa identitasnya bisa diketahui, mengingat di seluruh sekte Tianyuan hanya satu orang yang mengetahui latar belakang aslinya. Dengan nada tenang, Ye Yunfei menjelaskan bahwa darah klan perang mengalir dalam pembuluh darahnya. Karena itulah, asal-usulnya bukanlah sesuatu yang sulit ditebak. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya.
juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.